لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا مني وتقرأ مني. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين. وقال رضي الله عنه إن طريق الشاذلية بأحزابهم مطوية لا سيما على تحقيق التجديد وعلوم التوحيد بصدق العبودية. Jalan yang ditempuh oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili di dalam mendirikan mereka itu semua tersimpan, terkhusus ilmu untuk berjalan di dalam Allah itu tadi ala tahqiq tajrid wa ulum tauhid, yaitu memantapkan akan membersihkan hati daripada yang lain dari Allah, dan diisi hati itu tadi yang sudah bersih pertama dengan ilmu tauhid, disertai dengan selalu menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Langkah pertama adalah mengaji sifat 20 atau tauhid. Hasil sederhana, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang disembah dengan sebenarnya kecuali yang disembah dengan sebenarnya itu adalah Allah. Di hati kita, di akidah kita, mengiktirafkan dengan seyakin-yakinnya bahwa yang kita tuhankan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pegangan la ilaha illallah. Allah yang kita esa-akan, yang kita yakini satu pada dua pada tiga. Yang dimaksud sudah diterangkan di dalam tauhid, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Itu Tuhannya kita sembah dengan sebenarnya. Kemudian setahap demi setahap pengamatan tunggal kita membarasi hati kita. Hati yang kotor tidak dibarasi dengan 3 tingkatan itu tadi: tauhid dan tauhid sifat, tauhid af'al. mengesahkan
perbuatan, dalam artian tidak ada yang bisa menjadikan dari ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Allah tidak ada yang bisa menjadikan. Masakan sifat Allah, bahwa sifat yang ada itu berdiri dan ada selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat seperti yang dikaji di dalam tauhid, di antaranya qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Itu nang bujur-bujur berisi hanya Allah Ta'ala. Qudrat, kuasa, kuasa mengadakan, kuasa meniadakan. Nah, ayat itu sifat, itu sifat Allah Ta'ala aja. Lain pada Allah Ta'ala ada dalam bagi sifat kayak itu. Hanya nambah sifat kudrat yang sebenar-benarnya, yang yaitu awal menjadikan dan meniadakan, itu hanya ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lain daripada Allah itu kata awal menjadikan, kata awal meniadakan. Walaupun dikatakan awal, tapi sebatas istilah. Kawal berdiri cuma mengolah diri, tetap adalah Allah yang bersifat kudrat. Kawal duduk si hamba, namun tetap yang mengolah duduk adalah Allah yang bersifat kuasa. Kalau Allah kata mengolahkan, kita kata kawal berdiri. Kalau Allah kata mengolahkan, kita kata kawal berdiri. Tauhidul sifat. Inang sederhana. Kemudian tauhidul dzat, yang bujur-bujur kurang hanya Allah Ta'ala. Lain daripada Allah Ta'ala, yaitu alam dan isinya semuanya, langit, bumi dan antara keduanya, burung, pohon, gunung, itu adalah gawian dari orang tadi. Gawian dari orang tadi. Yang bujur-bujur orang itu seikutnya. Nah, lain dari sihir itu adalah gawian-gawian sihir. Nah, hadir malam ini kumpul di dalam masjid, ini kata orang, ini gawian murah. Mudahan paham, mudahan dimengerti, mudahan. Jadi nang bujur orang itu hanya satu, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lain daripada zat Allah itu seperti kita nanti dalam masjid ini ngarang status dirinya bukanlah zat, tapi fi'lun, satu gawian dari beberapa gawian-gawian. Cangkir gawian kurang, langit gawian kurang, matahari gawian kurang,
manusia gawian kurang, berarti nanggaran kurang satu pada dua pada tiga tauhid dan itu baru akidah. Tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul belajar mengaji baik di sekolahan, di madrasah atau di majelis taklim sampai dapat, sampai mengerti. Kededahan mundur kurang kecuali situ. Kededahan mundur berisi sifat kecuali kurang nanti kok kita. Kededahan berisi gawian kecuali kurang nanti kok kita. Ini sederhana supaya otak kita nyaman sedikit memahami dan mudah sedikit mengerti. Lalu prakteknya tahapan demi tahapan, mulai dari tauhidul af'al. Kededahan hawa menolongi kecuali Allah. Lalu kita harus berkeyakinan. Satu, semalam minggu semalam yang menjadi Tuhan itu seimbang, yaitu Allah. Dua, yang menjadikan dan meniadakan hanya satu, yaitu Allah. Tiga, Allah menjadikan dan meniadakan tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Kita ingin menekankan Allah. Satu, Allah yang menjadi Tuhan. Dua, nama Allah sihir. Dan cara sihir mengolah kada tergantung apa-apa, kada tergantung siapa-siapa. Lagi kita katakan kedati bahkan jangan diumpatakan lagi mana itu aja dulu, itu dulu sederhananya. Jangan diumpatakan biar kita menatap dari Allah titik. Minum obat sehat, jangan diumpatakan obat penyembuhan. Yang menyembuhkan Allah. Kenapa? Karena kita sudah tahu Allah menyembuhkan tidak tergantung apa-apa, tidak tergantung siapa-siapa. Dalam artian yang kita kenal sebagai Tuhan, mau ada ke obat, mau kadadak, mau sihir ngantak menyembuhkan, jadi mau ada nanti mau kadadak mensihir ngantak mengatakan jadi. Oleh karena itu semalam sudah diberi bayangan. Ini tadi sehari kita hadani menghadang paket karena kita kenal banget sama Allah. Allah memakan tadi kada perlu lagi hadanya. Sehari mulai isukan sampai kemarin dari simpadan dan isuk hari coba-coba lagi. Lalu gimana? Kalau dinampakan hadani ketemu juga 3 hari ketemu apa? Hari keempat coba pakai, ambil lagi pakai dari pakai. Tes ulang hari kedua, ambil lagi kata-kata, ambil lagi hari ketiga kata-kata bangga. Saat seperti itu kita tidak tergoda. Walaupun fakta yang bicara kita tidak merokok.
menggoda kita dan ada harus kita tergoda. Tetap wahidun, satu Allah yang menjadikan, dan Allah menjadikan kata bergantung lagi, kata bergantung. Walaupun faktanya menggoda, jujur juga ada kesenangan dengan kesempatan, tapi banyak sudah berlari pada berarti namanya tak perlu tes. Tes 1 2 tes banyak mana ini kena biar mati itu berapa. Nah, tes 1 2 tes apa untung orang pecinta asap analik kita memang mengikuti keinginan. Kita ada tergoda, padahal fakta mendukung. Ambil lagi kata-kata pakai, jangan tergoda. Tetap kata berubah, hanya Allah yang menatap daging, dan Allah menatap daging kata tergantung nanti. Jelas paham? Ini namanya tauhid. Selesai akidah, sampai kepada godaan kenyataan pun kita ada tergoda. Berarti mantap sudah hati, mantap sudah keyakinan. Padahal nanti kita katakan ke daging, padahal obat dimakan sembuh, ini fakta. Tapi kita ada berubah, tetap hanya ada obat si obat, ada obat si lagi. Jelas? Paham? Satu selesai. Sedikit kita membicara mun kaya itu kenapa memakai lagi? Mun magun bukan kada perlu lagi. Bahapa memakai lagi? Itu masalah. Jawaban satu, disuruh oleh Allah. Sebagai seorang hamba wajar sedikit bertanya, Tuhan apa? Jeremiah yang menjadi Tuhan. Jeremiah dia mengolah kata bergantung apa-apa, kata bergantung siapa-siapa. Gitu. Kalau kata memakai hati, tak usah berlalatnya. Jadi kami ngomong aja lawan dia, Tuhan katakan, maka apa susahnya dia? Tuhan katakan daging, biar bakat-bakat selesai. Tapi kenapa kami disuruh belajar? Seandainya kami menolak apa-apa? Karena kami punya keyakinan, dia tidak perlu latih tidak berubah menatap. Biar tidak perlu latih tidak berubah menatap lagi. Kami tidak perlu latih karena dia tidak perlu latih dan latih tidak menatap lagi. Baik kami kodak dia menjadi. Langsung ini sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Allah. Apa jawab Allah? Aku yang nyuruh. Kamu ngerti yang menyuruh itu jangan disuruh, Pak. Terus kesuruhan. Inilah dulu debat iblis dengan Allah. Ketika iblis ngomong ya Allah, apa perlu ada? Langsung dia aja. Apa dengan perlu ada? Dia Tuhan. Bapak perlu latih. Latih yang tidak perlu dan latih yang membuat Tuhan mengatakan tadi. Baik kami lapas. Lawan dia tidak akan menurut dulu pikir. Ini bahasa debat. Lawan Allah Ta'ala. Seandainya Tuhan hanya bilang aku yang menyuruh, seorang hamba harusnya sami'na wa ata'na, harus
Itu seorang fastaqim kama umirta. Harusnya pakailah dengan kenapa Tuhan mengapian kata perlu lagi dan lagi kata obat pencampur menatak daging nang jadi pada topian waras lingkungan sudah. Kemudian Allah memberi alasan sudah belum jawaban kemarin di pengajian malam Jumat. Bahasa sederhana, ujar Tuhan, ambil lagi. Ini belum tahu dia menyuruh, tapi ini belum diketahui alasannya apa. Karena menyuruh dengan alasan kada puas. Kalau orang menyuruh atau mengarang kada pakai alasan biasanya kada puas. Datang ke modal apa pada mama ulun nak kawin kada, ulun nak kawin kada. Apa alasan? Kada tipang, kada puas. Kada tipang, ikas kada tipang itu aja, kada puas. Tapi kalau jelaskan alasannya paling kada letak di mikir. Apa kata Allah? Alasannya ikam ambil aja lagi. Kenapa Tuhan? Jadi ulun mengambil lagi disuruh karena itu aku bertambah. Sebuah kata perlu tafsir. Hati-hati masalah tafsir pengakhiran. Itu aku yang bertambah. Satu yang kada boleh, jangan salah paham. Lagi bukan Tuhan. Tuhan bukan lagi. Katakan. Kalau orang mengatakan dengan kalimat tadi ditafsirkannya lagi dia Tuhan dia nanti ngarannya lihat menyatu. Kedua, jangan Tuhan berlumpuk di lagi. Kalau Tuhan berlumpuk beribadah, maka Tuhan mustahil bertempat. Nah, bergerak tafsir kalimat Tuhan itu sudah bertambah secara sederhana kita orang awam. Itu kisah undak yang bertambah. Lagi mengesahkan undang memakai. Jadi undang ulah lagi punya hikmah, lagi punya sir, lagi punya rahasia. Arti rahasia sebuah kehendak yang asalnya disembunyikan kemudian diberitahu. Asalnya kita kada tahu lagi itu sadar Tuhan menatap. Arti sadar Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan bahwa berkata di mana Tuhan menyampaikan artinya di lagi. Maka barang siapa mengambil lagi sama melaksanakan perintah Allah dan bujur tepat banget menggunakan hikmat dan rahasia. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kalau anak berkata di mana Tuhan bertambah? Tapi Tuhan bukan latih bukan Tuhan bukan berlubuk di latih, tapi nampak kisah Tuhan ada di latih, nampak. Karena bahasa orang kampung so belajar tajali. Udah apa? Ini berusaha sedikit demi sedikit. Karena sekarang zaman banyak sudah ilmu-ilmu catatan-catatan latih, nang kadang-kadang bisa jujur, bisa tutup. Yang kemudian di situ dibahas makrifat, kisah mengenal Allah, mengenal diri, tapi arahnya luput. Hadis Nabi barisnya salah, kalimat ulama arahnya pun
kada bujur. Man arafa nafsihi faqad arafa rabbuhu. Nah, apa dia? Nah, apa ini? Kalau udah yang menulis gak bisa nahu, dari mana dia dapat? Jadi hati-hati. Apalagi orang itu berguru di mana? Gurunya itu berguru di mana? Banyak sudah melakukan tulisan-tulisan langit, ilmu rahasia aja. Lagi itu rahasia asalnya nggak pada Allah. Ibaratnya ngomong rahasia asalnya pada Allah. Jadi bila haus yang diambil banyak. Kenapa jadi banyak Tuhan nyuruh? Kenapa jadi Tuhan menyuruh? Di situ nampak bisa undang yang dikatakan haus. Bilanya ada apa namanya lampu. Kenapa jadi lampu? Tuhan nyuruh. Kenapa jadi Tuhan menyuruh? Karena Tuhan nampak melarang itu di lampu. Itu ada, itu yang biasa. Tidak mustahil diri punya cahaya. Ketika orang lama wali mengarang kitab pada lampu telunjuk beliau bercahaya, karena Allah yang punya anak. Siapa yang bisa kan? Cuma ini cara adat dan kebiasaan. Kalau anak bertarang wadah lampu cari, jangan gayung. Anda gayung adanya. Kalau kita menyala, tenang di mana? Lain sirnya. Ambil sir, ambil hikmah. Siapa yang ambil hikmah, berarti paham. Gunakan hikmah. Gunakan. Kalau anak menulis, ambil pulpen. Jangan pulpen diangkat kertas yang adanya. Lampah dia. Tulisan itu ambil tulis nyata di situ kisah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketutangannya tulisan timbul misalnya ini adalah rumah siapa misalnya tulisannya. Nah tulisan itu timbul kita sudah tahu ada tulis mempatahkan pulpen karena nama Allah tulis hanya Allah Ta'ala. Gimana kita tahu Allah Ta'ala itu nama tulis nampak kisahnya di pulpen? Nah, oleh karena itu apa yang disuruh Allah itu sudah pas. Jadi kalau Anda masak nasi ambil air, jangan hendak air beres. Lain sirnya, lain ambil sir yang biasa. Nah oleh karena itu lading punya sir, banyu punya sir, mikrofon punya sir, lampu punya sir. Jangan misal dalam kunci nomor 1 sirnya bau nomor 1, ya kan? Sampai berapa nomor? Karena ada masalah merasuk arahnya kunci halal diri, kunci Inggris terus, kunci banyak. Jadi nama kunci Inggris kalau sampai terjadi baik, kata benar orang apa aja rasuk. Nah ini banyak banget sir ngarangnya asal. Kata seperti sir aja. Kalau nomor 10 itu ya kalau nomor 11 ada kunci Inggris nomor berapa aja rasuk. Nah Tuhan memberi sir kepada semua alam semesta, semua tanpa terkecuali, dan semua punya kelebihan tentang sir masing-masing. Ada yang bilang Tuhan kawabah urut-urutan. Tuhan anak bayangan dirinya kawal urut orang Islam kan diulah Tuhan dan itu kan kondisi Allah mengatakan itu.
Aneh itu aja. Mbak Siti mau aktif nama lain ada ayahnya itu di orang bahaya sekarang. Ya, ini bagaimana kita? Nah, kenapa jadi latih dipakai? Maka tauhid sudah mantap di hati, disuruh. Kenapa jadi disuruh memakai latih? Karena ada hikmah yang tersembunyi. Apa hikmah? Yaitu memantapkan ketauhidan kita kepada Allah. Malah dengan latih kita tambah ma'rifat. Malah dengan obat kita tambah ma'rifat. Malah dengan api kita tambah ma'rifat. Makai api nampak Allah menyuruh. Memakai banyu nampak Allah menghilangkan haus. Memakai rombeng nampak Allah yang berulah tulis. Di mana kesannya nampak. Allah Akbar. Perumpamaan kecil mudah-mudahan paham. Sederhana. Kita semua di alam semesta ini tahu matahari ada dua. Satu pada dalam dua matahari di matahari ada banjarkan dia lebih muka. Ibarat bayi itu mana-mana seberapa orang matahari. Lalu Anda di Beskom 10 diisi banyak berapa matahari berapa deh 10 tambahin 10 lagi jadi berapa? 2 tambahin 10 lagi jadi berapa? Apakah merubah keyakinan kita bahwa matahari itu satu? Kagak, bulan berubah dasarnya tapi stres orang itu Beskom kita ada 30 menit kelihatan pula ada matahari, ada matahari, ada matahari, ada matahari, ada matahari, ada matahari. Maka matahari yang di dalam banyu Beskom itu mengisahkan adanya matahari lagi, juga, ya kan? Mengisahkan ada matahari lagi dan matahari yang di dalam banyu Beskom itu tidak menyatakan ada matahari Beskom. Maka awal gambar matahari yang di banyu Beskom itu yang nyata tidak mengisahkan adanya matahari Beskom, namun hanya mengisahkan adanya matahari bulan. Juga 30 puting Beskom isinya banyak, semua mengisahkan adanya matahari bulan, dan inya tidak pernah mengatakan bahwa adanya matahari bulan. Jelaskan banyak juga. Mahalati bagaikan matahari di Beskom, api bagaikan matahari dalam Beskom. Apa lagi? Obat bagaikan matahari dalam Beskom. Maka si obat menunjukkan adanya cerita yang maha kuasa. Lagi menunjukkan adanya cerita Tuhan yang maha kuasa. Barang siapa melihat tadi, ada melihat Allah Ta'ala, itu orang yang ngarannya ada tadi minta. Barang siapa melihat ada matahari di dalam Beskom, ada meyakini ada matahari di langit, maka orang itu stresnya luar biasa. Ini saat kita melihat di mikrofon, kita melihat adanya Allah. Kisah Allah nampak, yang menyampaikan suara ke sini kemarin siapa? Nampak di sini kisahnya. Allah tetap satu, walaupun mikrofon, obat, lagi, kayu, ini, itu, 30 Beskom, 30 matahari. Apakah benar 30 matahari? No. Matahari tetap satu. Kita kan mudah. Tapi
bisa digunakan bukan berhenti tidak hendak menjual kertas dan mengambil kaca pembahasan imbau itu diciptakan karena kejadian dan itu bila ditarik ruang itu bergolong cahaya dari menyuapkan ruang itu beratus fokus seperti anunya apa cahaya panasnya atau fokus dia menyala kertas boleh dikatakan kaca membesar yang mengunjung kertas tapi kita tidak pernah melupakan semua adalah kelakuan kita umur kada berkemina iya berpikir nah sekarang ayo siapa bilang mengambil lagi sih kalau tidak tahu begini siapa bilang mengambil obat sih siapa tahu makan tuh obat malah dengan obat kita kenal Allah malah dengan mengambil lagi Masya Allah di kita Allah ini sebentar kata di hati itu cenderung menurun memakan ke Korea ambil lagi wah besar Allah Allah bertambah di jannah nah itu ngarannya baju nabis tak keluar baju jas tak ada kurang tidak di hatinya mudahan kemudian saat pertama kita diuji pakai lagi siap ya Allah harusnya begitu kedusa perlu bertanya kedusa perlu membahas kalau Allah bilang pakai lagi bismillah tapi Allah maha bijak diberi Tuhan alas begini alasannya kata Allah kamu pakai lagi kamu pakai obat karena aku bertajali dengan tajali yang dilatih aku menampaikan aku awal berkata di obat aku menampaikan aku awal mengobati kurang mereka di tukang mulut aku bersampai bahwa aku awal membuat kurang Islam di beberapa benda atau beberapa orang itu sesuai kehendakku untuk bertanya ujian kedua pun datang Quran sudah bilang dengan sederhana la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun kadang-kadang kebingungan pun timbul kadang-kadang memecahkan masalah tak ini kada mampu lalu timbul sepertamanya memang bertanya kenapa itu Tuhan kayak gitu ini awal bermula kenapa itu Tuhan kayak gitu apa itu harusnya Tuhan tahu bahwa sudah benar awal pertanyaan kenapa itu Tuhan kayak gitu timbul menakal lagi harusnya Tuhan tahu kada kayak itu ya tak otaknya ini sederhana sebagai contoh kenapa itu Tuhan di orang miskin disuruh buat operasi ada yang suki malah mengajarkan selamat kenapa itu pertanyaan ini seharusnya akan menjadi timbul la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun jangan pernah mengganduli perbuatan Allah jangan pernah bertanya kenapa Allah begitu maka yang harus dilakukan sebagai hamba memahami dan selalu mencoba belajar memahami cara memahami kalau bisa sampai yakin bahwa nanti dari Tuhan itu yang terbaik kalau kata-kata yakin husnullah menyangka baik karena kita belum yakin jadi sangka baik bahwa nanti dari Tuhan ini mungkin dari hati yang baik keluar keyakinan dari hati yang baik keluar husnullah tapi bila orang itu mehwal kepada Allah terjadi dia diangkat dilepas jabatannya menjadi hamba diusir dari dunia Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa ada bersyukur barang siapa ada bersabar barang siapa ada rela فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَاهُ وَلْيَخْرُجْ مِنْ دُنْيَاهِ
Jangan bertuhan aku dan jangan berdana di dunia. Ini sebuah kesempurnaan seorang hamba. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran nyata seorang hamba yang selalu melaksanakan apa disuruh Allah tanpa bertanya. Inna ardi wasi'ah fatuhajiru, ayat kasihku Muhammad, bumiku bukan di Mekah tapi juga di Madinah. Sekarang pemerintahku berangkat ke Madinah. Nah, tidak. Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kita dalam Tuhan kenapa jadi disuruh kamu sih? Jangan yang kita pikir begitu orang-orang kata-kata itu cek itu sangat makiannya. Jadi kan begitu lagi orang membatasi itu. Dah. Inna ardi wasi'ah, pulang ke Madinah. Apa yang disuruh Tuhan? Beliau istilah tentara siap komandan tanpa perang. Ini prajurit dan sempurna. Padahal di saat itu sungguh luar biasa orang-orang kafir tahu karena ada nama informasi yaitu suara iblis. Itu orang buka bungkuk datang ke bukan Abu Jahal lalu memadakan bahwa Rasulullah SAW akan hidup. Malam itu dijaganya, dikelilinginya rumah Rasulullah, dijaganya rumah. Allah yang memerintah Nabi tidak gemetar. Dia memikirkannya berapa apa yang harus dilakukan. Allah memerintah apa itu yang harus dilakukan. Enggak ada bikin strategi, enggak ada bikin cara menghadap perintah. Allah pun menyuruh, "Hai kekasihku Muhammad, ambil pasir, ambillah baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda." Surah apa? Ayat nanti surah Yasin. Maka semua orang kafir yang di muka rumahnya Rasulullah terguling sebenarnya, terbuat iblis. Jadi sejarah punya catatan iblis itu suatu waktu hendak hijrah Nabi. Ini nama iblis biasanya. Berangkat Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah. Mereka merasa bahwa Rasulullah sudah hijrah, mereka cari orang yang bisa mencium jejak kaki. Memang pas di mana Nabi singgah di satu gua, pas mereka katakan di sini nampak habisan dan Nabi. Wah, bidik sudah, bidik dasar ahli peneliti baris tahu ada kesalahan sedikit tidak lagi. Seandainya mereka mau bertunduk, melihatlah mereka akan Rasulullah dan Abu Bakar dalam hubungan. Tapi mereka ditipu oleh keadaan. Dhanul hamam wa dhanul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tamsud wa lam da'uni. Mereka mengira burung dara berintah kebintangan besar ini mungkin orang kawannya tabungi. Jadi biar lihat mencium jejak masih bungol ya. Maka akan mengalahkan burung dara lawan kabita. Kemungkinannya ada manusia di dalam karena burung dara bintang pulang anak kabita rasa. Masya Allah. Likannya jangan pulang lagi. Ada gampang. Adapun orang Madinah sudah menanti dan menunggu serta merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah pun disiapkan, makanan minuman pun disiapkan.
karena kedatangan orang yang mereka rindukan, mereka cintai, sehingga terlihat nampak nyata dan jelas kedatangan orang yang dirindukan. Sahabat di Madinah yang pertama melihat Rasulullah datang, Rasulullah datang, Muhammad bin Abdullah telah tiba. Semua orang Madinah keluar. Mereka berbaris menunggu Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wajah yang tampan, para wanita pun keluar membawa terbang menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tertegun, gak ada satu yang bisa ngomong melihat dengan begitu jelas orang yang mereka rindukan. Rasulullah berjalan dengan urutannya. Syair pun terbaca tala'an badr tala'an badru alaina min thaniyati wada' wa daba syirru alaina mada'a lillahi la. Luar biasa. Semua sahabat, ya Rasulullah, singgah di rumah kami siap. Ya Rasulullah, di rumah kami. Semua mengharap agar Rasulullah tidur di rumah mereka. Bayangkan kejadian seperti ini. Allah belum dapat dari berita ketawanan nyarang-nyarang ini, ada cerita bahwasanya seseorang tua yang pernah masuk ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertugas menyulam kelamunya kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain yang selendang itu yang di atas makam itu. Jadi hanya tersisa beliau yang masih hidup, kacamata beliau aja tebal banget, kalau saat menyulam atau menulis apa itu didekatkan kertas di depan mata beliau atau kain di depan matanya beliau. Saat itu beliau dapat kemuliaan, dapat tugas mengganti kelambu atau tutupan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang beritanya dia tidak tiap tahun diganti, tapi istilahnya karena apa? Karena kata berdebu di dalam masjid. Beliau yang mengganti dan menyulam tutupan kain kubah Rasulullah ini juga bertugas menyulam kelambu Baitullah. Dan lebihnya lagi, beliau ini ahli racik minyak harum, ahli racik katanya, yang seandainya kalau sini meracik minyak harum gak ada satu orang yang bisa melawan hebatnya minyak harum sidin itu. Dan semua mengakui kehebatan minyak harum sidin. Kalau sidin sudah meracik minyak harum, ramuan-ramuannya minyak harum sidin itu maka harum. Saat sidin masuk ke dalam kubahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh keanehan luar biasa. Beliau menyulam di dalam kubah. Satu keanehan, memasukkan benang ke jarum tanpa memakai kacamata bubur yang pernah beliau pakai. Padahal Sidin tidak mengira harus Sidin harus perlu, tapi saat itu kebenaran Allah benar kata mengarang saya, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruj. Tiap rumah yang Rasulullah ada di situ maka kada perlu permintaan. Padahal di dalam kubah itu kata beliau remang-remang aja. Yang kedua kata beliau, saat aku masuk kubahnya Rasulullah di
dalam itu yang bertugas mengulang kelamin itu. Saat itu aku terkagum, minyak harum apa? Aromanya melebihi semua aroma, harumnya melebihi semua harum. Kalau yang ahlinya bilang pasti kita percaya. Beliau ahli racik minyak harum, beliau ahli mengolah minyak harum. Yang kalau meracik semua orang pasti ketujuh dan minyak harum pasti ketujui. Saat masuk kubah Rasulullah, minyak harum yang meracik kalah aromanya dengan harum yang dicium oleh beliau di saat dekat dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Inilah orang yang jadi pilihan Allah. Inilah orang yang Allah sendiri berkata, laulaka ma khalaqtul azlam. Kalau kata engkau hanya kasihku, kata kujadikan alam semesta. Engkau adalah ceritaku, engkau adalah menjelaskan tentang diriku. Kehadiranmu membuat orang tahu siapa aku. Akhlakmu membuat orang tahu betapa hebatnya akhlak aku. Allah sayang banget sama Nabi Muhammad karena Allah yang memilih Nabi Muhammad adalah orang yang menceritakan full tentang kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sirrullah, beliau adalah hikmatullah, beliau adalah orang yang menjadi pilihan Allah. Cerita Allah yang bagaimana ada terdiri baginda Sayyidina Rasulullah. Maka dari karena itu mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Nah, mudah-mudahan apabila kita mendapat satu masalah dalam hidup dan kehidupan, belajarlah husnullah. Jangan banyak kenapa diulang-ulang, kenapa ada apa, gitu. Kenapa umur sudah 60 tahun berada di dalam logiknya itu belum sempurna hamba. Rabbi billah rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasul. Omong kayak kita kata benda berusaha, silahkan jangan dulu. Bukan pokok, tawar rendah, mengada kayu. Bawa obat, asli dokter, minum berapa kali sehari obat, amannya ada sesampingan. Berarti ini ada, kenapa juga ada sesampingan? Kenapa juga? Sama padahal kata awal itu. Jangan menanyakan. Ramainya yang penting bawa obat dan saya mengkaitkan dengan pelajaran paham kata belajar dulu udah tahan gitu. Penting bawa obat dulu dan semua mengkaji obat baru mau nikah. Gurunum yang tidak kalah, duit sudah habis, gurunum pulang lah. Baik gua ketawa aja, ambil terbang mesakir, bawa ke tipung. Ya Allah, apalah sakit itu baik kowe deh, daripada kenapa itu? Jadi kita kawan, itu udah tahu dulu. Si ngomong, ya itu bingung, mana ya? Obat sudah dimakan, tetap sakit kepala, itu apa ini ya? Ini pasti ada salah aja. Jujur ya ada salah. Kamu bangun gara-gara tahunnya, kan? Jangan ada tahunnya, kita bertakut beberapa tahun, pun sebentar ada tahun, bapak itu di bapak itu ya. Kawan mana sampai itu bingung. Dan Nabi Umar sudah 55, dia kasih payung dia kamu kenapa tidak? Jadi jangan kawan itu bingung, dia mau sejak waktu dia duit kemudian ada aja, tangannya mana datang, dia kenapa tidak? Mau jalannya orang ada akan sudah hujan kabarnya, undangnya dikunci orang. Jadi ada si kawanan bulu ya, adalah amalan bulu supaya kunci itu terbuka. Gampang, ambillah kuncinya dulu, kita mau buka
kamu jangan tahu. Aduh, udah 25 tahun udah masih kawinan gua. Kenapa kamu dasar apa ya? Nah, tidak mungkin dasar takutnya si kawinan. Apa kamu jadi orang kurang ada si kawinan? Mungkin, ya mau kawin, mau. Ada gue ya, pokoknya orang tahu tangan. Tanya wang tak musul dan itu hanya katanya. Semua ada ya, semua ada kebaikan. Kenapa kita dikatakan dialog dengan dia? Jangan ya kalau dulu dia kita datang sama kita aman kita nah mungkin hikmatnya aman pada dikatakan karena keperluan dia kemana? Mungkin kita husnuzon aja, maka dengan husnuzon terjawab. Husnuzon itu ada salah, saya pikir lupa, tapi ada salah. Dan ketika gunakan negara bisa pertama pembantuan tiap hari, maka memasak pembantuan itu bisa kamu konten ada itu masak. Nah, ini ada undangan dengan segala orang kami mengundang kepada hadir dalam rangka pengajian rutin bulanan tausiah dan surat tajid yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 6 Februari atau malam Minggu 17:30 sampai dengan selesai ini jam 5:30. Tausiah 20 sampai dengan selesai habis bisa tempat salat fajar yaitu di Waterboom Pesona Modern Lantai 2. Tausiahnya Aula Majelis Taklim Waterboom terletak Hanyar Kabupaten Banjar, diisi oleh Tuan Guru Kiai Muhammad Bakri. Tausiahnya malam Minggu enaklah habis bisa. Nah itu mudah-mudahan Allah berkata. Nah jadi mudah-mudahan kita apa yang disuruh Tuhan ya Tuhan minum di sana ya. Tuhan yang tak bagian dia sampai dia minum pakai badan jangan minum pakai angin. Tapi sama-sama dua dia kalau jangan minum angin karena kalau pakai goreng gitu. Selalu ya Tuhan, wahum yus kita ampun minta rekor dan kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.